Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati hadapan guru kita bersama selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pilwadi, Abina Kiai Haji Muhammad Bazri beserta Umina dan keluarga besarnya, mata'anallahu bi tuli hayatihi wa bi barakati ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa yang saya Pesantren Nurul Hidayah Pilwadi dan yang saya hormati hadapan para dewan juri dan dewan hakim, dan yang saya hormati santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami akan menjelaskan satu buah pasal yang terdapat di dalam kitab takrib, yaitu tentang sebab-sebab mandi, yang terlebih dahulu akan dimaknai dan diirob oleh kedua teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Faslun bermula ini yaitu suatu pasal, waladhi dan bermula perkara, yujibu yang mewajibkan ia perkara, al-ghusla akan mandi. Sittatu asya'a yaitu ada 6 perkara. Salah satu bermula yang 3, tashtariku yaitu bersamaan, piha pada yang 3. Ar-rijalu siapa laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Wahia dan bermula yang 3, iltiqaul khitanaini yaitu bertemunya 2 khitan, wa inzalul maniyyi dan keluar air mani, wal mautu dan mati. Wasalah satu dan bermula yang 3, tahtasu yaitu tertentu, biha dengan yang 3, an-nisa'u siapa perempuan, wahya dan bermula yang 3, al-haidu yaitu haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun khabaru li mubtada'in madu fitatin wa ayatnya faslun ayat tafsiratin wal haq wal hutabi da ismi syaratin mabniyun ala sukun fi mahalli rabbin mubtada'un. Faslun khabar mubtada wa huwa marfu'un bin mubtada wa alamat rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Wa jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahala laha min al-i'rabi jumlatun tafsiratin walladhi al-wawwal istinaf alladhi ismu mausulin mabni ala sukun fi mahalli rabbin mubtada'un. Ilun mudhari'un mabni wa huwa marfu'un li tajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa ala rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Wa nibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa yu'adu ala alladhi. Wa jumlatu minal fi'li wa nibul fa'il mahala laha min al-i'rab silatu masrin wa huwa alladhi. Al-ghusla bih jadi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sitatu khabar mubtada wa huwa marfu'un bin mubtada wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Wa jumlatu minan mubtada wa khabar la mahala laha min al-jumlatun sitatu mudhafun ilaih wa huwa majrurun bi mudhaf alam tujarihil fath niyabatan an kasal li annahu ismu ghairu munsharif wal mani'u lahu min asl
atun wahidatun wahya tanis mamdudah. Salah satu mubtada'un wa huwa marfu'un bil ibtida wa alamatu rabbih dhamatun zahiratun fi akhirih. Tashtariku bil madari'un wa huwa marfu'un li tajarrudihi an nawasibi wal jawazimi wa alamatu rabbih dhamatun zahiratun fi akhirih. Fiha fi'al fujarin wal ha'u wal ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun sukun fi mahalli jarin majrurun bi fi. Al jaru wal majrur muta'alliqun bi salasatun. Arjalu fa'ilun mitastariku wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih wa jumlatu minal fi'li wa fa'ila mahalaha min al-i'rab wa nisa'u al-waw harfu atfi anisa'u matubun ala arjalu wal matub ala marfu'in marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun fi akhirih wa hiya Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin rahimakumullah. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Pasal ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Hadirin, perlu kita ketahui apa itu mandi? Mandi menurut logat adalah silanul ma'i ala syai'i mutlaqan, yaitu mengalirkan kepada sesuatu secara mutlak. Adapun mandi menurut istilah adalah silanuhu ala jami'il badani binyati maksusatin, yaitu mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat yang dikhususkan. Dengan niat yang dikhususkan. Hadirin, jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab yang mengharuskan kita mandi wajib. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab ini Syekh Ahmad bin Husain atau yang masyhurnya dikenal dengan Abu Suja menyebutkan bahwa sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada 6. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan bahwa sebab-sebab yang mewajibkan mandi hanya ada 4 tanpa menyebutkan meninggal. Karena kalau meninggal maka dimandikan, bukan mandi sendiri. Hadirin, sebab mandi yang 6 ini jika diperinci lagi ada 9, yakni 6 pada perempuan dan 3 pada laki-laki. Akan tetapi agar lebih mudah dipahami, musonif membagi 2 sebab mandi, yakni 3 yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan dan 3 lagi yang khusus hanya untuk perempuan. Salah satu tashtariku bihar rijalu wa nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini. Hadirin rahimakumullah. Adapun 3 sebab yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, yakni bertemunya 2 khitan. Apa yang dimaksud dengan iltiqaul khitanaini? Yakni ilajul hasyafati bil farji. Jadi yang dimaksud dengan bertemu di sini adalah masuknya hasyafah ke dalam farji walaupun tidak sampai keluar mani. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa pada alat kelamin laki-laki ada yang disebut hasyafah, ada yang disebut jakar. Apa itu hasyafah? Hasyafah adalah bagian ujung atau kepala penis yang terlihat setelah digitan, sedangkan jakar adalah bagian batangnya. Contoh nih. Contoh, mana yang disebut hasyafah? Yang disebut hasyafah adalah ini nih. Bagian ujung atau kepala penis yang terlihat setelah dihitan. Ini adalah hasyafah. Sedangkan yang disebut jakar adalah ini. Yang disebut jakar ini nih. Yang keras. Ya, ini bagian batangnya. Ini yang disebut jakar. Lalu bagaimana? Lalu mana yang menjadi ukuran iltiqaul khitana ini?
yang menjadi sebab diwajibkannya mandi. Nah, yakni ketika masuknya seluruh hasyapah ke dalam walaupun jakara tidak masuk, maka itu telah diwajibkan mandi. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana jika hasyapah masuknya hanya sebagian, yakni tidak seluruhnya hasyapah? Apakah ia tetap diwajibkan mandi atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menjadi sebab diwajibkannya mandi adalah ketika masuknya seluruh hasyapah ke dalam parji. Maka itu yang menjadi sebab diwajibkannya mandi. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui apa itu hasyapah dan apa yang dimaksud dengan parji. Parji di sini bukan hanya alat kelamin depan wanita. Seseorang terkena wajib mandi dengan sebab iltiqaul khitana ini apabila hasyapahnya masuk ke dalam parji bagian depan dalam kurung vagina atau bagian belakang dalam kurung dubur, baik perempuan atau laki-laki dalam kurung sodomi, baik parji anak kecil atau orang dewasa. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan walau bahimatin kasamakatin au maitin, walau bahimatin kasamakatin au maitin, bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan walau bahimatin kasamakatin au maitin, walaupun parjinya masuk ke dalam hasyapah hewan, baik ikan atau mait. Nah, begitu juga dengan perempuan diwajibkan mandi apabila parjinya dimasuki hasyapah, baik hasyapah manusia atau hasyapah hewan atau hasyapah anak kecil atau hasyapah orang yang sudah meninggal, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar seperti tertidur. Nah, di sini kita tidak membahas halal atau haramnya, tapi di sini kita membahas wajib atau tidak wajibnya mandi. Hadirin rahimakumullah, sebab mandi yang nomor kedua yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan yaitu inzalul mani ay khurujul mani min syakhsin bi ghairi ilajin, yakni keluarnya mani seseorang, baik seseorang laki-laki ataupun perempuan dengan tanpa jima. Nah, seseorang diwajibkan mandi apabila keluar sperma, baik keluarnya banyak atau sedikit, seperti sperma yang keluarnya hanya setetes, baik berwarna seperti biasanya atau tidak, seperti berwarna merah darah, baik keluarnya disertai dengan syahwat atau tidak, seperti dipaksa, baik keluarnya dari jalur yang normal, yakni alat kelamin, atau dari jalur yang tidak normal, seperti orang keluar sperma dari tulang belakangnya karena sebab kecelakaan. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya mani, ada yang namanya mazi, dan ada yang namanya wadi. Adapun mani bisa diketahui dengan salah satu tiga khususnya. Satu, keluarnya dengan muncrat. Keluarnya dengan muncrat. Dua, merasa nikmat dengan sebab keluar. Tiga, berbau adonan roti saat basah dan berbau putih telur saat kering. Tuh. Nah, jika ketiga sifat ini tidak ditemukan, maka tidak bisa disebut mani dan tidak diwajibkan untuk mandi. Sedangkan yang dimaksud dengan mazi adalah air berwarna putih bening atau kuning yang keluarnya ketika naiknya syahwat, tapi ini tidak terlalu kuat. Sedangkan yang disebut dengan wadi adalah air berwarna putih keruh
asal yang keluarnya ketika setelah habis kencing atau setelah melakukan pekerjaan yang berat. Nah, kedua cairan ini tidak termasuk kategori yang menjadi sebab diwajibkannya mandi. Akan tetapi yang menjadi sebab diwajibkannya wudu dan hukumnya ngaji seperti air kencing. Hadirin rahimakumullah. Sebab mandi yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan yang nomor ketiga adalah wal mautu, yaitu mati atau meninggal dunia. Dan dikecualikan untuk orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid mah itu tidak diwajibkan untuk mandi, gitu. Wasalah satun tahta subihan nisa'u. Dan adapun bermula 3 yang khusus hanya untuk perempuan. Wahya al-haidu, yang pertama adalah haid, wa nifasu, dan kedua adalah nifas, wal wiladatu, dan ketiga adalah melahirkan. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.